Selamat malam Jebret Tim, apa kabar? Menjelang midweek IPL, Serie A, sampai La Liga. Tadi subuh ada berita yang ketakar banget ya. Kayaknya orang udah bisa nebak, tapi juga masih ada yang baper, masih ada yang pro dan kontra. Tapi nanti kita bahas sama pandit-pandit yang hadir hari ini. Dari kemarin kalian juga semua udah komen di live chat nih kan, kalau memprediksi seorang Mesias alias Lionel Messi bakal menang. Ya ini ternyata terbukti benar prediksi kalian memang gitu. Kalian udah emang cocok jadi paranormal. Mirip sama Coach Jasin yang udah memprediksi Ralf Rangnick bakal jadi pelatih MU ya. Udah bagus lah analisa kalian udah bisa mendekati Coach Jasin. Jadi sebenarnya nih Bapak ini nih si Pascal Ferre ini juga bikin rame selain Messi menangkan Ballon d'Or, tapi juga ada isu soal Pascal Ferre atau bosnya French Football yang mengadakan Ballon d'Or ini. Dia katanya jadi orang yang tahu duluan siapa sih yang bakal menang. Jangan udah bocor sama si Pascal Ferre ini ya. Dan dia juga bikin kontroversi dengan isunya bukan ribut sih, ada sedikit keributan sama Cristiano Ronaldo. Ini dia sampai Cristiano Ronaldo bikin statement khusus di Instagramnya. Ini bahasa Portugal ya. Kalau kalian mau bahasa Inggrisnya tinggal buka Instagram, ditranslate aja. Itu jadi bahasa Inggris. Jadi emang Ronaldo pun sampai angkat bicara, dia bilang kalau Pascal Ferre itu bohong. Dia nggak pernah ngomong ke Pascal Ferre. Ini ya bahasa Indonesianya, ada di postingan Instagram kita, bisa dibaca terjemahannya. Jadi katanya sebelum pensiun Ronaldo punya ambisi, punya Ballon d'Or tambahan untuk menyamain Lionel Messi atau melebihi Lionel Messi. Kemudian si Ronaldo membantah dengan bilang dia nggak pernah ngomong gitu, ini hanya memanfaatkan momentum untuk publikasi. Dan juga harusnya Ronaldo melakukan cara andalannya, yaitu shoe dalam arti bisa nuntut sebenarnya nih kalau mencemarkan nama baik atau apa berita bohong. Ini sebenarnya bisa aja Ronaldo shoe bikin berita dengan mengatasnamakan dirinya, ini bisa disu sebenarnya Ronaldo kalau dia mau ya. Tapi kita lihat nanti perang dinginnya atau mungkin perang cywarnya sepanas apa antara Ronaldo dengan si Pascal Ferre. Tapi balik lagi soal Ballon d'Or yang katanya adil nggak adil, nanti kita bahas ini karena votingnya berdasarkan 170 jurnalis di seluruh dunia. Mungkin biar adil dikit ya, sekarang ada dua kategori baru, pencetak gol terbaik sama tim terbaik ya. Sebenarnya hiburan doang gitu biar kelihatan nggak Messi nggak dijadiin anak emas gitu ya. Terus biar semua yang datang juga pulang buat trofi, kan enak tuh. Semua datang, semua senang, jadi nggak cuma ngeliatin satu orang ngiri, minimal ngirinya kebagi dua, kebagi tiga gitu ya. Tapi kalau kalian gimana? Udah pulang perginya pakai GeForce Fast Moving atau Motiverse punya Indonesia belum? Karena ini punya pabrik sendiri di Indonesia. Dan pastinya kalau mau langsung beli, cek aja di e-commerce sayangan kalian di Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, ataupun e-commerce sayangan kalian yang kalian suka, tinggal dipilih. Dan juga ada juga program beli sekarang pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Langsung aja follow-nya Instagramnya di GeForce_ID untuk tahu promo dan spesifikasi menariknya dari produk-produk GeForce. Tapi kita tadi juga kalau ngomongin Ballon d'Or ada yang rame karena di postingan medsos kalian pasti lihat ada Tom Holland dan juga Zendaya, aktor dan aktrisnya Spider-Man. Ini yang juga digosipkan so far ini emang merupakan pasangan, ya kan? Pasangan ya, tapi masih mereka tampik, masih dibantah, mereka masih malu-malu kucing, tapi ini kayak dibuat sebagai apa ya, pasangan yang katanya imut banget, bikin gemes gitu ya. Penasaran banget orang sama dua pasangan muda ini yang ada di Ballon d'Or ini. Kayaknya menjadi ajang komersil juga ya Ballon d'Or ketahuan ini. Jadi mereka mengundang dua aktor aktris Hollywood ini, kayaknya juga sekaligus mendongkrak Ballon d'Or mereka, sekaligus juga mungkin buat promosi juga filmnya mereka nih ya. Tapi ada juga yang mengejutkan, apa Ger? Enggak, nanti kita bahas aja. Gary baru balikan sama mantannya. Tapi kita sambil dua nunggu pandit kita. Buat kalian yang setuju sama enggak setuju judul kita, silakan komen dulu. Kalian setuju nggak Messi jadi juara atau jadi pemenang Ballon d'Or, atau kalian punya pendapat lain siapa yang lebih layak, dan katakan alasannya kenapa di kolom chat. Oke, dan sebelum kita panggil dua pandit, kita lihat dulu nih USA Stand Up Bola Raga. Mainkan boy. Panggilan untuk Bapak Nyoman. Pak, baliklah Pak. Di markas sudah mau apel itu Pak. Stand up pula Bapak di situ. Ya ampun Pak. Dia mengikuti gerakan, kadang maju, kadang Shotok istilahnya. Shot TikTok. Iya. Gini dia TikTok kadang kayak Dan Liga 1 tuh menurut gua monoton. Malah lebih seru Liga 2.
Liga 2-nya tuh lebih bervariasi gitu. Ada main bolanya, ada mukul wasitnya, ada pengaturan skornya. Ada nggak sih Bang? Tolong dong. Itu dia tadi USA Stand Up Olahraga League yang telah masuki babak 8 besar. Nanti malam jam 9 malam ya setelah DPI. Pokoknya wajib nonton di Jebret Media TV, dijamin makin lucu. Pesertanya makin lucu juga, karena jurinya kita juga kedatangan pria brand ambassador MS Glow. Bukan Marcel, tapi Babe Cabita yang jamin bikin makin ger dan ger, selengkapnya hanya di Jebret Media TV. Lihat aja nanti di Stand Up Olahraga League. Oke, dan sudah sama, waduh, ini mau lagi ada penyemprotan apa gimana nih? Gimana Bang Messi ini ada pakai apa nih baju begini nih? Hazmat. Mau operasi. Operasi apa? Operasi majalah Friends Football. Pasti ini salah satu pihak yang kontra sama hasil-hasil tadi malam ya. Bukan kontra Nggak setuju. soal siapa menang, siapa yang nggak terpilih. How they manage, bagaimana mereka mengelola ini, dan kemudian bagaimana kredibilitas Ballon d'Or runtuh, menurut gua runtuh, jatuh dengan cara mereka mengelola pemilihan tahun ini. Ini Bung Jadi Wesley. gua mau operasi, mau lihat di mana sih penyakitnya. Kalau bisa disembuhin, tahun depan naik lagi tuh gengsi. Ini. Diamputasi dong. Amputasi. Tergantung, ada nggak yang sakit? Nah, ini sama-sama jurnalis senior. Wih, Papi Rapan dan juga Bung Wes pasti tahulah mengikuti seperti apa sepak terjangnya Ballon d'Or dari eranya dulu masih misa sampai gabung sama FIFA, akhirnya misa lagi. Banyak kontroversi di sana, banyak yang bilang ini sebenarnya bukan kontes performance, tapi lagi lebih ke kontes popularitas dari antara jurnalis itu. Nanti kita bahas juga sama Dendi, apa kabar? Alhamdulillah, Makin baik. semangat Dendi ya. Dengar-dengar sekarang diajakin siaran katanya sibuk terus, gimana? Baru siaran udah banyak alasan sibuk. Papi Ropan sama Bung Wes dari Cibubur, dari mana datang bela-belain. Udah banyak job, Udah banyak job, padahal baru sekali ya. Emang bagi-bagi dong. mantep DP. Tadi gue juga lihat Bung Wes udah datang. Pertama gue datang nih, Bung Wes udah datang. Papi Ropan udah standby. Wah, Papi Dendi. Ropan belum pulang dari kemarin. Belum pulang dari kemarin. Saya 3 jam sebelumnya sudah di sini. Waduh, Jam 2 ngapain siang sih? sudah di sini. Jam 2 Ngapain siang. jaga? Makan depan. Oh, ya. Dendi anak paling baru datangnya belakangan, tapi untung nggak telat kayak Rifki ya. Iya, lu nggak boleh telat. Oke, sekarang kita ngomongin Ballon d'Or yang begitu menjadi pro dan kontra tadi malam. Messi meraih trofi atau penghargaan ke-7-nya yang membuat dia menjadi semakin menjauhi rival abadinya Cristiano Ronaldo, dan ini membuat ada percikan-percikan panas antara Messi dan Ronaldo dan juga Pascal Ferre. Tapi kalau kalian sebelum kita ngomong Ronaldo dan juga Messi, kita ngomongin soal Ballon d'Or sendiri, soal Messi. Nomor 1 ada Messi, ada hasilnya nggak? Messi, kemudian Lewandowski, ada Jorginho, ini dia hasil votingnya. Dengan Messi menang dengan 613 votes, kemudian Lewandowski 580-an, Jorginho 400-an, dan kemudian Benzema, Conte, Ronaldo ada di peringkat ke-6. Itu dia. Ini dia 10 besar dari Ballon d'Or. Kalau kalian ini so far sebelum kita ngomongin juaranya, peringkat ini udah cukup adil belum? Di luar dari pemenangnya. Gua bacain urutan nomor 1 untuk judges, untuk semua juri. Kapten timnas, Ya, pelatih timnas, wartawan yang dipilih. ya. Individual and collective performance winner during the year. Ya, tahun ini Itu berarti. poin pertama. Oke. Kira-kira menurut lu dari nomor 3, 4, 5 berapa itu yang paling banyak gelar siapa? Mana coba? 3, 4, 5. Jorginho. Pasti ya Jorginho pertama, Ya. ya kan? Tapi Jorginho dikalahkan oleh poin ketiga. Overall judgment of the player's career. Oh. Tahu coba terjemahin buat Jebret Media nggak paham tuh bahasa gitu. Wesley. Gua nggak tahu juga, gua baca. Nah, performa dia oke sepanjang karir, tapi jangan lupa poin nomor 1 adalah performa lu bersama tim tahun pemilihan. Tahun ini ya. Makanya tahun 2021. lalu harusnya tidak Ballon d'Or. ada bantahan Lewandowski lah. Lewandowski harusnya tahun pemenangnya. lalu, Makanya ya. Messi ngomong itu kan sebuah bantahan, sebuah kritikan tajam. Messi di panggung jarang-jarang lo Messi yang kritik. Iya, iya, iya. Panggung ngomong 2020 harusnya lu Iya, Dewi menangin itu, nggak sekarang. Pasti itu. Pasti kan? Pasti. Nah makanya gue pakai ini, gue bikin bedah. Kenapa tahun lalu lu nggak bikin? Nah. Lu bisa bikin online. Lu serahin aja piala sekarang. Oh, Bareng-bareng Messi, bareng Lewi. iya, iya. FIFA bisa bikin kok. Sebenarnya ada cara untuk menghargai atau memberikan atribut tanpa mereka harus mentiadakan acara itu sebenarnya. Kasian Lewi. Tapi kan nggak ada duit tuh kalau online. Itu dia. Makanya kalau nggak ada gala dinner seperti ini, ya mau online duitnya kurang. Makanya, tapi bisa aja kan gala dinner ini dikasih gue yakin Bung Ropan pasti ngomongnya Lewi harus dapat Oh, pasti di 2020. itu pasti 100%. Tapi kan 100%. kenapa 100% B?
Iya. Tapi gini deh, kalau kita berkaca dari 10 tahun terakhir, bahkan tahun 2010 kita ingat ada soal yang si Snyder katanya harus juara tapi juga dilupain. Kemudian eranya Frank Ribery juga merasa dia Ronaldo layak. waktu itu ya. Ya, tapi juga nggak dikasih. Tapi sebenarnya yang lebih menentukan adalah performa individual dia atau trofi yang dia perjuangin atau kontribusi dia dalam meraih trofi yang paling besar poinnya menurut kalian. Ini apalagi kalian jurnalis senior kan masih tahu lah. Kalau dilihatkan dari aturannya itu kan minimal pemain itu akan dipilih dengan dia mendapatkan setidak-tidaknya 2 trofi, ya atau lebih. Itu akan dipilih. Tetapi di sini kita nggak tahu bagaimana cara mereka untuk bisa melakukan ini. Karena saya menganggap ini, saya sudah katakan ini seperti dagelan aja nih sekarang, ya kan? Udah nggak benar. Tahun lalu mestinya kan Lewi ini sudah dapat. Kenapa mereka nggak putuskan aja? Harus dengan alasan ada pandemi lah. Karena nggak ada lawan lagi yang bisa. Dia the one and only adalah Lewi kan? Nggak ada lawan sama sekali. Kasih aja. Champion Kenapa? ya dulu ya, Bundesliga. 6 piala. Iya. Yang udah pasti. Mestinya mereka nggak usah batalin. Jangan beralasan lagi, oh ini pandemi, Covid segala. Enggak. Kasih aja bahwa dia yang menang. Karena nggak ada lah. Kalau sekarang kan banyak. Iya kan? Lah ada Benzema, ada Ronaldo, ada Kante, Jorginho. Nah kemarin tuh jauh sekali antaranya karena nggak boleh lawan. Nah mungkin ini ada sisi bisnis juga yang saya lihat karena nama Lewandowski ini kan tidak menjual sama sekali kalau dia bisa mendapatkan ini. Padahal kalau mereka fair, apa yang dilakukan Lewandowski pada 2020 dibikin aja seperti saya bilang 2021 tinggal dipindahkan diakumulasi aja 2021. Nggak bolong tahun itu ya? Nggak bolong bahwa ini tahun juara. 2020. Nah kenapa Euro penyelenggaraannya 2020 bisa bikin di 2021? Copa America ketika Messi menang, itu kan 2020 kopanya. Dipindahkan karena pandemi. Kok bisa gitu? Kenapa Lewi nggak bisa? Gitu? Mungkin bedanya Ballon d'Or ketika tahun lalu belum dibikin tuh flyer, souvenir, merchandise. Kalau Euro kan udah dibikin semua, nggak mungkin dibatalin, Pi. Harus jalan mau nggak mau kan? Tapi pemilihan itu tadi jangan sampai bolong namanya. Iya, itu kasihan. Itu penghargaan. Kalau dia mau konsisten menjadi sebuah ajang awarding yang berkelas, lu nggak boleh bolong dengan alasan pandemi. Bisa tadi Bang Nova bilang, bikin aja dulu selebrasinya ntar barengan. 2021 kan? Karena gue juga ngelihat musim lalu itu kan katanya alasannya pandemi. Tapi kan setelah pandemi pertandingan dilanjutin juga. Oke lah ada beberapa liga yang nggak dilanjutin. Contoh seperti Liga Belanda. Prancis ya sempet ya. Cuman kan emangnya ada kandidat Ballon d'Or dari liga itu kan nggak ada juga. Liga paling top 5 Eropa doang. Jadi gue sih lucu gitu ngeliat kenapa harus bolong di 2020, kenapa nggak dilanjutin aja 2021 langsung 2 orang Berarti dikasih. lo lebih setuju tahun ini Lewandowski Nggak, daripada tahun Jorginho? ini tetap Jorginho. Cuman kasihan kan Lewandowski, maksud gue dia udah bagus banget musim lalu gitu. Iya. Kenapa harus bolong dan ya maksud gue kan sekarang ada tuh striker of the year ya kan. Iya. Daripada bikin striker of the year mending Ballon d'Or dikasih 2 sekalian. Kasih 2? Betul. Iya, Jadi buat yang tahun lalu ya Lewandowski 2020 buat Lewandowski, Lewandowski 2021 sama buat Jorginho. Gue buka, panas. Tapi kalau kita ngomongin sekarang tahun ini gitu ya, kalau lo merasa Jorginho yakin layak tuh Jorginho. Tapi kan kalau kita bandingin performa individual dia kan pemain yang cerdas, pemain yang punya visi, tapi kan secara di depan layarnya tuh nggak begitu nyata gitu dibandingkan kayak misalkan dulu mungkin kita ngomongin eranya Milan dengan Kakak dan ada Pirlo di sana. Pirlo dibilang mastermind, dibilang genius, tapi nggak pernah dapat penghargaan yang sehebat itu dibandingin Kakak yang begitu kelihatan ngegolinnya, asisnya, mukanya menjual, ya kan? Marketing. Nah, sekarang gini. Bisnis. Yang milih itu lagi-lagi lu nggak bisa bilang bahwa yang milih itu adalah mewakili suara orang. Ronaldo tidak pernah memilih Messi. Selama dia menjadi kapten Portugal, dia selalu milih dirinya. Messi 2 kali milih Ronaldo dalam peringkat 1 kan masing-masing orang milih 5 pemain teratas kan? 1, 2, 3, 4, 5. Messi 2 kali pernah milih Ronaldo. Ronaldo nggak pernah milih orang lain selain dirinya. Nah, cek di seluruh di website itu ada wartawan dari negara mana, yang penting negara anggota FIFA milih 5 pemainnya 5 pemain Liverpool. Karena dia fans Liverpool, dia diberi hak suara memilih. Kira-kira menurut lu fair nggak 5 pemain Liverpool itu masuk menyingkirkan pemain yang harusnya terbaik di peringkat 1 sampai 5. Jadi standarnya ini sebenarnya nggak jelas ya dari arah zaman dulu ya. Makanya mau dioperasi. makanya dagelan kan, saya bilang gitu dia nggak bisa. Tahun lalu gue juga nonton di PI tahun lalu ngomongin Ballon d'Or juga. Ada gue lupa kaptennya timnas mana gitu. Peringkat 1-nya Obama yang dia milih. Terus juga kan ini kan jurnalis ya, jurnalis yang milih kan. Nah, gue pengen intermezzo sedikit sih. Salah satunya adalah interviewnya Louis van Gaal ketika megang Belanda. Dia tanya apa kalau main akan 3-4-3 kayak Chelsea defensif, kata jurnalisnya gitu. Terus kata Louis van Gaal, sorry, Chelsea mainnya attacking dan gue angkat topi untuk Tuchel yang bisa bermain 3-4-3 attacking dan juga defensif. Sorry ya, lu nggak punya visi tentang sepak bola, kata Louis van Gaal gitu.
Nah artinya apakah yang memilih pemain-pemain terbaik Ballon d'Or itu adalah jurnalis kayak gitu yang nggak punya visi tentang sepak bola, yang padahal Chelsea nggak bermain defensif tapi dia bilangnya bermain defensif. Jadi apa ya standar penilaiannya tuh apa dulu gitu? Terlalu bias terhadap individu. Berarti harusnya jurnalis-jurnalis itu juga dibuka siapa aja nama-namanya yang milih itu biar kelihatan kredibilitasnya. Dia Dulu milih siapa? waktu bareng FIFA itu cepat dia buka begitu ada pemilihan. FIFA Ballon d'Or 2010 ya Bang Roban? 2010 itu dengan cepat dibuka tuh semua nama-nama yang milih dan dulu ada, hasil-hasilnya gue buka dan gue lihat Indonesia milih siapa, gue ketawa-ketawa sendiri aja. Tapi lihat negara-negara ini dia sekarang milih kaptennya sendiri, lu prestasi juga kagak. Kan tadi dia bilang peringkat urutan ada 3 poin pemilihan. Poin pertama adalah prestasi dia, berapa banyak prestasi gelar yang diraih pada tahun pemilihan itu. Itu poin nomor 1 dari 3 poin urutan penilaian. Tapi kalau gue mau nanya dari sisi Messi lovers ya, Messi lovers ini kan, Messi lovers selalu berpendapat bahwa, loh kalau tahun lalu kita setuju Lewandowski, tapi tahun ini Messi juga punya kontribusi besar. Dia di La Liga bisa jadi top skor, dia bisa bawa Argentina terutama yang trofi yang tidak pernah dirasakan bersama timnasnya, dia akhirnya bisa nembus juga, bahkan jadi pemain terbaik juga dan juga jadi Copa del Rey ya dia kalau salah juara juga. Artinya secara kontribusi dia ngegendong Barcelona yang ancur-ancuran gitu kan tahun lalu dibanding Jorginho misalkan yang memang secara tim semuanya jago gitu. Gimana lo punya pendapat dari Denny dulu deh, lo sebagai Chelsea, lo compare antara Messi lawan Jorginho, apa iya Jorginho punya kontribusi menggendong timnya seperti Messi menggendong timnya? Ya kalau menurut gua Jorginho tetap ada kontribusi. Oke lah nggak sebesar Messi karena di Barcelona it's about Messi kan, Messi sentris. Yeah. Cuman kalau kita lihat statistika Jorginho di Italia maupun di Chelsea dia bermain selalu full 90 menit, 120 menit. Jadi artinya Jorginho ini juga punya peran penting. Di Italia juga yang sering dirotasi kan Verratti, Locatelli. Jorginho nggak di situ-situ aja terus. Artinya dia juga punya peran penting. Nah sekarang kan orang tuh sering menilai Jorginho itu menurut gua salah. Dia menilai Jorginho lah jumlah golnya cuma berapa, asisnya cuma berapa. Albert Einstein aja bilang kalau lu menilai seorang ikan, seekor ikan, jangan nilai seekor ikan itu dari caranya dia memanjat, tapi dari caranya dia berenang. Sama kayak Jorginho DM, jangan nilai dia dari ngegolin, asis, tapi dari bagaimana dia menghubungkan pemain belakang ke tengah, mengalirkan bola dan kayak gitu-gitu. Jadi penilaiannya tuh menurut gua bias. Dan kalau misalnya tentang trofi, Jorginho lebih banyak. Statistik individu, oke lah, Lewandowski lebih mentereng. Jadi gua nggak tahu kenapa harus Messi lagi gitu. Tapi kalau lebih itu kejual. Ya lebih dijual itu doang. Statistik individu kan Lewandowski oke lah. Oke. Dan dia dapat 3 piala loh. Piala Dunia antar klub di Qatar, dia dapat. Kemudian juara di Bundesliga. Dan Piala Super ya. Memang dia tidak seperti Jorginho dan Messi yang pernah di tim nasional. Dibandingkan dengan di Polandia kan dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau individu dari top skor dia lebih tinggi, lebih banyak, lebih tinggi untuk bisa seorang. Tapi ada ukurannya nggak? Kenapa Messi? Karena Messi main di Liga Prancis. Oh ya pasti. Yang milih siapa? Majalah Liga Prancis. Iyalah. ini kan baru sekarang. Kan gue nanya sama Rob. Dan dia punya kedekatan dong dengan PSG. Ferre maksudnya. Pascal Ferre. Tapi kalau kita ngomongin Itu kan. soal Messi yang menjadi, ini kan ibaratnya kontroversi di penghargaan seperti ini bukan pertama kali, tadi gue sempat bilang eranya Snyder kemudian. Iya. Kalau kalian tahun 2010 apakah setuju Messi juga yang juara waktu itu yang 2009-2010? Dari 2008 sampai sekarang 2021 kan cuma 2018 bolong antara dua orang ini. Modric ya? Luka Modric karena performa dia membawa timnas Kroasia ke Selalu final, kan antara Ronaldo Liga dan Messi. Champion. Nah dua itu. 2008 sampai 2017. Memang inilah magnet pemberitaan sepak bola dua orang ini. Satu bakatnya luar biasa Messi, nggak ada yang membantah itu. Yang satu fokus konsentrasi dan persiapan dirinya luar biasa Ronaldo. Dua-dua ini yang terbaik dan gelar mereka ganti-gantian kan secara ini nggak ada istilahnya nggak ada tahun tanpa gelar lah. Tapi apa iya di muka bumi ini cuman dua orang ini. Untung 2018 ada Modric. Kalau enggak, kalau Messi lagi atau Ronaldo lagi ya makin kacau ini. Nah ini kalau kita bandingin sama Modric, kita komparasi Modric sama Jorginho. Kita tahu Modric bersama Madrid, ya dia trofinya mungkin nggak terlalu. Liga Champion waktu ya, itu. cuma Liga Champions, liganya enggak kan. Cuman di Kroasia kelihatan gitu, dia ngegendong timnya, dia ngegolin juga, dia ya pokoknya dia benar-benar sentral. Tapi kan bisa, di Italia kan? Jorginho nggak begitu sebenarnya kan. Oh, Kalau kalian gini ngomongin loh, Jorginho, kalau lihat Jorginho main tadi, dia bilang jangan menilai Seorang ikan dari berenang cara ya? dia manjat, tapi cara manjat. nilailah dari cara dia bekerja. Kalau kalian semua pernah nonton yang namanya Claudio Makelele bermain sebagai gelandang, nggak ada tuh popularitasnya lebih tinggi dari. Tapi begitu dia keluar dari Madrid,
Kleper-kleper Madrid nyari pemain penggantinya sampai kemarin Casemiro berapa puluh pengganti Makelele dicari Madrid karena ketika mereka menjual Makelele ke Chelsea mereka sadar, oh ternyata ini vital banget ya. Ibarat gitar, tel 3 lu putus lu main gitar gak? Tapi itulah mungkin makanya juga era dulu Makelele nggak mungkin bisa juara Ballon d'Or juga karena dia secara penampilan nggak terlihat begitu menonjol walaupun mungkin Maksud dia lu punya nggak peran yang ganteng? sangat besar. Enggak, penampilannya kan nggak kayak ngegolin atau yang Tapi- memang bisa dilihat secara momentum gitu kan. Yang menggendong Italia untuk juara di Euro kemarin itu ini, kok saya bisa melihat. Cialini Bonucci kalau gua. Enggak. Enggak, Kalau Jorginho. kalau bisa Jorginho. dilihat ada Cialini Bonucci, oke ada Donnarumma juga kan? Iya, Bisa iya. lihat. Tapi kan lu bisa melihat tidak tergantikan ketika ada rotasi di sana dilakukan Mancini. Iya. Ini tidak pernah diganti, selalu main. Di antara misalnya ada dua pemain yang lama yang selalu main. Penghubung ini. Donnarumma juga nggak pernah digantiin, Pi. Ya? Donnarumma juga Penggantinya nggak pernah nggak ada digantiin. level Siapa yang mau Donnarumma. ganti? Penggantinya. Lu mau mak Sirigu, lu mau taruh situ. Meret, lu mau taruh situ. Emil Audero. Iya, iya. Tapi Maksud gua memang kan- di DM dia pengaruh sekali dia bermain sebagai DM. Kalau nggak ada dia susah. Gue tuh kira pertama Jorginho akan juara karena ngelihat track record Ballon d'Or yang udah mulai mengapresiasi pemain-pemain kayak Modric kayak gitu. Iya. Ya gue pikir Mestinya dia lah kayaknya kesempatan. Jorginho nih akan juara nih. Walaupun mungkin akhir-akhir ini sering blunder, penalti nggak masuk. Cuman kan ya tetap aja dihitung dari setengah musim lalu dan setengah musim ini. Messi kan setengah musim sekarang struggle sama PSG. 11 pertandingan 4 gol 3 assist. Berapa bulan dia nggak main musim Nah, ini? itu. Terus 3 asisnya juga kan dia lakukan dalam satu pertandingan di mana voting juga udah selesai kalau nggak salah langsung. Jadi gue benar-benar nggak tahu lah pokoknya standar kenapa Messi Dan juara Messi lagi. ini tertolong itu karena di Copa aja, Copa Iya, Amerika. Copa Kalau dia Amerika. nggak juara di Copa habis dia. Nggak Tapi ada kan peluang. individual performance ini masih bagus, Bi. Ya kalau bicara individu Nggak kan ada oke. yang Nggak ada yang membantah meragukan. Messi. Nggak ada gitu loh. Manusia terbaik di muka bumi, Messi. Gitu. Itu sepak bola. Kita Ya akui. berarti bener dong dia menang ini ke Ballon d'Or. Berarti bener dong. Tapi tidak untuk fase periode pemilihan 2021 kalau menurut gua. 2021, oke. Pertama, soal pemilihan. Kedua, komentar pemretnya itu menurut gua mengurangi Udah ada. kredibilitas pilihan ini. Ngapain lu cuap-cuap Bocor-bocor. dan menjatuhkan Ronaldo hanya untuk mengangkat diri lu sendiri, mengangkat event ini supaya event ini dibicarakan orang, supaya perhatian orang banyak, sponsor pada senang. Nggak gitu juga kali marketing. Dan kalau Lewandowski ditunjuk, Messi tidak akan protes. Bahkan Messi akan setuju, Ji. Iya, iya. Kita bisa melihat kan bagaimana komentar. Lu bisa dapat. Nah, kalau dipindahin 2020-nya dinobatkan di 2021, pasti akan Messi akan Berarti lu lebih layak. berarti Papi lebih setuju Jorginho daripada Lewandowski daripada Messi sama Lewandowski gitu ya? Kenapa? Lebih setuju Jorginho yang juara dibanding Messi yang Oke, juara. ke Jorginho, oke lah kita bisa masih terima. Tapi kalau Lewandowski di peringkat kedua dengan Messi, mendingan ini kan Jorginho kan di bawahnya. Jorginho ya, Mendingan, mendingan tetap Lewandowski dong. Lewandowski dong. Iya kan? Gimana sih? Iya Tapi dong. kalau ngomongin Iya. Messi gitu, ini dia bisa dibilang ketika kemarin dia memenangkan Copa America, orang langsung pada bilang, wah ini udah pasti Ballon d'Or gitu karena ini yang ditunggu-tunggu publik melihat Messi bisa mengangkat piala bersama Argentina. Artinya ini benar-benar udah keprediksi, ketakar dari awal. Betul. Messi Itu yang aja. begitu fenomenal bisa ngangkat piala sama Argentina, berarti artinya kalian sebenarnya juga udah memprediksi ini dari awal kan? Even Jorginho menangkan Liga Champions kemudian sama Italia, udah prediksi dari awal sebenarnya. Kekhawatiran kita waktu itu memang langsung ketika mereka juara, Ya. Argentina juara. Ini kan seolah-olah kayak Main terbaik lagi ya. memberikan gelar Messi. Iya. Eh, Ballon d'Or ya. gua nggak tahu kapan lagi lu juara bersama Argentina. Kayak dikasih gitu Historical. mainnya di Brazil pula gitu. Neymar baik hati lah gitu ya. Tapi ketika itu muncul pemilihan itu lebih kepada nilai jual Messi. Sejarah track record dia sebagai pemain terbaik bertahun-tahun dan sekumpulan gelar juara dia itu mempengaruhi para voters. Jujur gue bilang itu pasti mempengaruhi pemilihan para voters. Messi adalah kita bisa bilang dewanya sepak bola saat ini setelah Maradona. Dan nama besar dia yang mendorong dia, Iya, nama besar dia. pasti mempengaruhi Artinya para voters. bukan saja pemain terbaik, asis juga ya, top scorer dia ada di dia. Jadi memang Iya. itu momen paling pas yang dia dapat di Brasil kemarin ketika juara di Berarti cocok ya dia Ballon d'Or ya? Copa di situ. Dan dia sekarang bukan cocok. Dan sekarang dia ada di Prancis. Itu keterikatan Nah. dia. Dia bermain di PSG. Itu Iya, yang kedekatan ini. Nah berarti sekarang dengan akhirnya dia main di PSG, kita tahu liganya dibilang liga petani, dan juga kemudian PSG secara levelnya bukan top 3-nya liga top Eropa. Artinya apakah ini menjadi akhir dia mendominasi penghargaan individual gitu ya? Enggak. Enggak. Tahun Menurut saya depan, masih bisa. tahun depan juara dunia. Kalau Champions juara mungkin. Nggak, juara dunia tahun depan di Qatar, Juara dia dunia. lagi. Iya, iya. Argentina Iya, juara iya. dunia Jadi nggak ada kalau yang bisa kalahin. kalau Messi dapat international trophy atau UEFA Champions Kalau League dia tahun lagi depan juara. Ballon d'Or dulu atau Piala Dunia dulu? Ballon d'Or dulu ya.
Piala Piala Dunia Desember kan? Piala Dunia kan November Desember. Oh iya, Ballon d'Or dulu. Bisa Jadi jadi Ballon d'Or dimundurin. Tapi kalau seandainya dia Fleksibilitas harus ada dong Kalau fleksibilitas. Ballon d'Or diundur ya susah dia kan untuk bisa membawa tim Argentina juara, kecuali diundur sampai setelah selesai Piala Dunia. Tapi Bisa kalau aja. kalian lihat seandainya Champions League PSG juara, tapi kan di sana ada nama Neymar, Mbappe, artinya dia bukan lagi sosok yang menggendong satu tim itu, beda sama Barcelona. Dan Neymar sudah dia nggak main, gendong, Ji. kan. Neymar kan cedera beberapa pekan. Mbappe kemarin kayaknya Iya. lagi gayanya banyak gaya gitu kan, artinya apakah kalian yakin ketika PSG juara, dia juga otomatis akan jadi pemain Ballon d'Or lagi? Saya nggak yakin karena PSG nggak akan juara. Ah, Jadi Juara apa nih? Di champion kan bicara? Champion, di champion. Iya, kalau di Liga Petani juara lah. Ya, itu mah juara Iya, lah. kalau di champion susah. Tapi gue juara. mau nanya, lu jangan nanya kita dulu, gue mau nanya sama lu. Tadi ya, peringkat pertama penilaian para juri adalah individual and collective performance, performa individu dan tim, Ya. dan gelar yang diraih during selama periode Sama itu. tahun itu, ya. Kalau gue nanya sama lu, Ji, gengsian mana Piala Eropa sama Copa America? Eropa. Ya Eropa. Gua nggak nonton Copa America, cuma di final doang. Enggak, sejarah pengetahuan Iya, lu. iya. Eropa Lebih jelas. Euro lu dong. lebih gengsi Eropa nonton Piala Eropa atau Piala Amerika? Eropa, tapi balik lagi ke Udah cukup. Nggak. Udah cukup. Tapi balik lagi ke peraturan pertama, individual performance dia lebih penting karena dia menggendong negaranya. Beda sama Jorginho yang dibantu teman-temannya gitu kan. Dia bukan nyetak gol Lu banget. menyepelekan 10 pemain Argentina lainnya dong. Di final juga itu Di kalau Maria kiper yang ngegolin. kipernya gila itu kalau kiper Loh, Argentina. tapi iya gitu kan. Selama ini emang Argentina yang digendong sama Messi gitu, bukan main-main lain. 2010 siapa yang gendong Messi? Nggak ada. Siapa yang gendong Messi zaman 2010 tahun lo? 2010. Waduh tua banget 2010. Lah, Messi diharapkan Waktu di mana maksudnya di Argentina? Nggak ada Iya, kan? Argentina bertahun-tahun. Emang Messi gendong timnas Argentina bertahun-tahun. Justru Messi kan, tapi kan Messi, Kemarin Waktu Maradona 10 top ini kan? pemain Argentina menggendong Messi untuk juara Copa America. ya, tapi pemainnya nggak ada yang sekomersil Messi kan. Lagi-lagi ketika gue tanya sama lu, Cuma nama besar ngetren aja mana Messi. Piala Eropa Piala Amerika? Piala Eropa. Pengaruh lu kan? Piala Nah, Eropa. lebih ngetop mana Jorginho apa Messi? Messi Nah, lah. itu mempengaruhi pemikiran voters. Jadi layak Itu ya Messi dia. ya Ballon d'Or ya. Jorginho tetap. Oke, sekarang kita ngomong soal Lewandowski yang kayaknya ikhlas banget gitu ya, kelihatan kasih postingan-postingan kayaknya dia legowo banget buat Messi. Nah, Padahal itu pemain yang bagus padahal begitu. nggak baper itu baper. Pemain yang bagus begitu. Orang mukanya kelihatan berkaca-kaca baper gitu. Tapi kalau kalian lihat ada penghargaan baru sebagai striker terbaik, ini dibuat-buat aja atau memang gimana menurut kalian? Apa memang ajang komersil baru? Untuk menyenangkan aja ya, Iya. untuk menyenangkan aja bagi Lewandowski. Sama kayak Messi dapatkan juga di 2014 Itu kan. kayak Dia goodie kan bag nggak sih? Nggak senang kan waktu 2014 Jerman juara, kemudian dia jadi pemain terbaik kan. Messi nggak terima sama sekali. Bung Roban, sebenarnya. ini kayak goodie bag nggak sih? Goodie bag, Setiap gitu. yang datang pulang bawa oleh-oleh. Iya, bagi dia sudah senang loh, walaupun dia nggak dapat, tapi diakui oleh pemain yang dan dapat Ballon d'Or loh. Ya. Itu yang luar Tapi biasa. cuman pengakuan itu tidak Pengakuan. ada dalam sejarah catatan Iya. Lewandowski pemenang Ballon d'Or. Nggak ada. Maksudnya award striker of the year ini kan ini cuma striker doang kan? Nggak ada defender, nggak ada midfield gitu. Kiper ada. Kiper. Ada Leviasi Ya, maksudnya Award baru ya. akhir-akhir ini baru ada kiper, terus sekarang striker. Copa Trophy Terus juga. kalau misalnya emang ada striker, kenapa nggak sekalian defender? Sponsornya kurang. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau saya jadi Messi, saya akan bilang begini, sebenarnya piala ini lebih pantas saya berikan buat Nah, Lewandowski. Bukan karena tahun lalu dia pantas, tapi hari ini saya menganggap dia paling pantas. Siapa yang ngomong gitu? Kalau saya Messi. Tapi Messi Untung Papi Ropan bukan Messi. ngomong sedikit isyarat ke situ walaupun ya tahun lalu dia bilang. Iya, tahun lalu, tapi nih dia- kata-katanya kan. Silakan menyebut nama Lewandowski sebuah kebanggaan di seluruh saingannya. Saya pikir fans football tahun lalu Ballon d'Or buat dia. Ini Tapi ada tahun buat kritikan saya, gitu. kritikan tajam Messi. Iya. Seorang Messi, sekelas Messi yang begitu pendiam, bisa ngomong begitu dan itu Dan jarang loh Messi mengagumi seorang pemain bawah Iya. layak untuk bisa menerima kan. Wah. dan ini kritikan parah buat fans Gua football. ngelihat apa namanya si Messi jawab kayak gini sih salah satunya antara kritikan dan juga kalau gue lihat dia ingin mendamaikan fans Iya, juga. iya. Dia nggak mau Nah, dia jadi kontroversial Nah, tenangnya iya, kan. dia bilang, iya gue mengakui kok, Pinter cuma juga Lewandowski dia. tahun lalu, tahun ini sekarang ya tetap gue. Tetap gue gitu Iya, kan. gitu. Nggak dilanjutin aja kata-katanya Nah, kan. iya gitu. Jadi ini Messi- cuma buat mendamaikan aja sebenarnya. Messi yang pendiam dan juga kelihatannya kalem gitu, ternyata pinter juga ya cara menjawabnya untuk iya. mendamaikan Kalau kayak fans-fans gitu. yang kontroversi. Tapi kenapa dia nggak bilang sebenarnya Jorginho yang lebih bagus? Nah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena dia merasa Jorginho tuh nggak ngegendong timnya. Waduh. Tapi kalau ngomong adil nggak adil, sekarang kita ngomong dari sisi Copa Trophy sedikit aja. Kalau lihat kalian Pedri yang main sampai 70 kali, apa emang udah nggak ada lawannya? Atau menurut kalian ada yang harusnya bisa paling mendekati dia di Copa Trophy?
Nggak ada ya? Gua ngeliat nggak ada sih. Atau emang udah Pedri yang Dia udah Karena pantas. dia absolut pemain ya? muda tapi main udah kayak pemain senior gitu. Mampus sekarang kan nggak main-main Iya juga. itu dia makanya. Habis Jadi dia sekarang. nggak bisa pemain lain emang udah pede. Kalau dia aja yang ada gitu. di atas sih, ini oke, kita semua bisa terima. Iya, betul. Ini nggak bisa terbantahkan, Pedri ya. Tapi yang berada di bawah-bawah itu, yang 1, yang 2, 3, 4 tuh yang agak kita bingung juga galau ya. Jude Bellingham lah yang ada di sana. Itu yang bingung yang untuk Dortmund. bisa mengatakan. Greenwood. Kemudian ada Musiala. Nuno Mendes Nah, bahkan gue heran tuh Musiala ngapain Musiala cadangan di timnya di Munchen kan? Iya di Munchen dia, Munchen. tapi kan ini calon pemain bagus. Oh, iya, calon, masih Iya, calon, pemain Bi. bagus. Dia dipanggil di timnas loh. Oh, iya, Nggak iya, salah. iya. Lagi-lagi gini, Dipanggil di yang timnas. memilih ini apakah mengenal gaya bermain Jude Bellingham hanya di Euro atau di Dortmund? Lu pernah lihat Jude Bellingham Gitu main loh. nggak? Nggak Iya, apa. iya. Jude Bellingham apa sih? Nggak ada. Nuno Mendes main Arsenal, tapi Apalagi bagus di Sporting ya. bagus ya. Nuno Mendes apa tuh Kalau dia? mau dihitung Bellingham sama Masa di atas Greenwood, Bukayo Saka? mendingan Greenwood gua daripada Bellingham. Bukan, Bukayo Saka tuh di bawah loh, di bawah. Nuno iya. Mendes yang ada di atas. Iya. Oh iya. Parah Bukayo Saka. Jadi lagi-lagi Bukayo yang Saka, memilih aduh. yang memilih ini mengenal nggak? Nuno Mendes di Pemain. Portugalnya aja juga kagak dipakai juga tuh. Waduh, gimana sih itu? Tapi kalau Pedri memang mutlak Oh, ya. mutlak. Karena secara Itu reguler, oke lah. reguler dia main dan juga Kasihan malah kita. Terlalu dipaksain ya. Iya, terlalu overload dipaksain. ya Iya. disuruh mainnya. Betul. Nah ini kalau kita ngomongin soal tadi di awal Pascal Ferre yang tadi juga disebut sama Bung Wes soal kredibilitasnya ini aneh. Seorang pemimpin dari majalah France Football tapi kok kelihatan kayak dia udah bisa ngasih teaser-teaser yang membuat kredibilitasnya diragukan. Dia nyebut soal Ronaldo yang katanya bakal baru bisa tenang pensiun kalau dia bisa melebihi nggak postingan. Ini kalau kalian Mantan Pemret, mantan Pemret. ya Di sebuah media olahraga. Nggak kepikiran kita akan ngomong begitu. Nggak kepikiran. Ini keterlaluan ya, saya bicara terlalu berlebihan. Ini keterlaluan, nyari musuh. Kalau ini skenario antara dia dan Ronaldo, bagus nih. Oh, Kalau ini skenario ya. buat menaikkan Karena kan ini ya. kalau di Indonesia artis-artis kan sering skenario Sering, nih. sering. Pura-pura pacaran atau apa, Iya. wah berita naik, lalu datang lagi Iya. iklan, datang endorsan kan. Padahal yang pacaran bukan itulah Pura-pura pokoknya gitu. ya, Nah, bukan lawan jenis iya, gitu ya. gitu. Ya. Nah kalau ini skenario itu oke berhasil. Iya. Tapi kalau tidak, menurut gua udah keterlaluan sih. Keterlaluan. Cuma nggak mungkin kan, kita juga bisa melihat ya, dia berani ngomong begitu bahwa kepada New York Times, ini dia dengar dari Ronaldo. Bisa aja demikian juga kan, cuma Ronaldo kan bantah cuma mereka berdua yang tahu kan. Ya, ya. Tidak harus ngomong Selain boleh. itu, selain mereka berdua, Tuhan juga tahu. Ya. Iya kan, iya yang di Atau atas. kecoa dekat situ ketahuan. Kan Ronaldo bantah itu kan. Iya, iya. Coba seorang Ferre yang mengatakan bahwa dia mendengar langsung loh. Dia Ji. mendengar langsung loh, Ji. Gue berkali-kali disamperin orang. Cerita panjang lebar nih. Tapi rahasia ya. Nggak boleh diberitain. Off the record. Iya. Sampai sekarang gue telan mati-mati, gue nggak beritain tuh rahasia. Makanya secara Betul. etika sih gue Etika. mempertanyakan. Iya. Karena gini, pertama event apa Ronaldo ngomong sama gitu, kayak gitu ke dia. Terus emangnya dia ngebawa nama Ronaldo loh. Ini Ronaldo pemain terbaik di dunia juga loh. Iya. Maksud gue, masa orang sekelas dia bawa nama Ronaldo, apalagi ininya kontroversi lagi. Oke. Jadi kayak menurut gue nggak etis lah. Makanya dia bantah habis-habisan kan. Iya betul. Berarti rahasia Imran kembali ke PSIS itu ada disimpan sama Bung Wes ya? Oh, Akhirnya bisa balik lagi disimpan ya? Disimpan sama Bung Wes ya? Gimana? iya. Karena Di dekat, YouTube-nya kan? kayaknya nggak akan dikasih lihat. Karena dekat benar, alasan- Ji. Itu pertanyaan bagus sekali. Gimana? Pertanyaan, Ji. Mentang-mentang lihat di YouTube, gue bikin cerita tentang Imran di YouTube gue 20%. Dari 80%-nya gue simpen. Nah, itu kan yang diceritain Dan dia makanya. udah tahu, dia udah tahu. Di balik Dia- layar sama kayak itu yang Ferre, gua dia udah penasaran. tahu Imran balik. Kalau gue mau ceritain Ya, nggak viral bisa. YouTube gue, Cuman kredibilitasnya nanti diragukan sama Imran kan Iya. dan juga sama orang-orang. Berarti Oh, dia nggak tidak percaya sama lagi dengan nih. Ferre, kelas dia nggak sama dengan Ferre. Nggak sama sama Ferre. lebih Berarti tinggi. Bung Wes lebih patut di ini ya Iya, kredibilitasnya ya dibanding betul. Pascal Ferre. Bukan Todd Ferre ya. gue ke Ferre. Todd Ferre mah kemarin baru kena sanksi. Nah, sekarang kita ngomongin soal Ronaldo yang katanya sekarang ini ibaratnya mengakhiri persaingan Messi dan Ronaldo di ajang kontes award lah atau kontes individual. Apa artinya sekarang Ronaldo udah nggak bisa mengejar Messi, atau menurut kalian ini udah menegaskan bahwa Messi melebihi Ronaldo? Menurut kalian gimana? Kalau gue sih ngeliat udah selesai. Cuman Messi di atas Ronaldo? iya Ya, udah, udah. secara Ballon d'Or ya. Iya. Cuman gini, kalau ditanya Ronaldo apakah masih bisa dapetin Ballon d'Or atau enggak, menurut gue masih bisa. Nggak bisa. Menurut Tahun gua ini nggak bisa. Karena Kalau Tahun ini nggak misalnya, bisa. kalau Iya. misalnya tahun depan. Dua tahun lagi ya, 2 tahun lagi Iya, ya. misalnya- Kalau juara dunia, Nah, misalnya iya. Portugal juara dunia kan terus bisa. MU juara Liga Champion. Lolos aja playoff, Bung. Ya kalau misalnya lawan Itali Kalau, juara, abis itu Portugal juara Piala Dunia, bisa aja Ronaldo juara. Karena kan balik lagi, ini kalau kita dari tadi berbicara, standar penilaian itu lebih banyak dari popularitas. Popularitas. Ya. Ronaldo, Messi. Kalau misalnya Portugal juara Piala Dunia,
nggak mungkin nggak Ronaldo yang juara. Dan saya kira Portugal nggak akan lolos Piala Dunia, iya kan? Dia lawan Turki pertama, berat, bahaya. Kalau lolos, Setelah itu Kalau ketemu lolos. kalau lolos, juara ya. dunia atau final kayak Kroasia 2018, terus lo bawa MU juara Liga Champion apa ya enggak? Tapi jauh lah. kalau Meskipun bicara- lu mimpi aja dulu. Ya, kalau Juara bicara dunia sih bisa Bung Wesley, tapi kalau Champions kayak nggak bisa. Tapi kalau bisa juara Champions sama MU ya pasti dia. Iya, Gila, pasti. MU Itu lagi dia hancur-hancuran bisa Wah, digendong. kalau MU bisa ke final, Iya. wah dia bisa Pasti berapa dia tuh? ya. Dia. Dan Iya, apalagi itu dia kita lihat. pencetak gol terbanyak, oh dia yang bagus. Kalau ke Champions, Kalau nggak tersingkir sama Rangnick. iya, Kalau nggak disingkir sama Rangnick. betul. Nah, ini kalau kita ngomongin Ronaldo sekarang, di bawah Rangnick menurut kalian, asumsi kalian secara general, apakah bisa dapat tempat dengan cara main yang kemarin dia mungkin gue nggak tahu nih, banyak yang bilang kemarin Carrick memainkan formasi kemarin itu ada instruksi dengan Rangnick dengan cara ngepres harus pemain yang lebih muda, nggak mungkin Ronaldo menerapkan pemain Ya, seperti itu. nggak Kalian, mungkin lah. apakah Ronaldo masih bisa beradaptasi dengan pola sekarang? Itulah gunanya namanya gegen pressing, Nah. bukan gagal pressing. Kalau lu pakai gegen pressing, semua pemain harus ikut satu kesatuan. Lu paksa Ronaldo main gegen pressing 90 menit, ya turun berok kali. Dan Ronaldo ini kan tidak terbiasa bermain dengan pressing. Tidak tahu, dan dia mungkin agak malas untuk bisa membantu di belakang turun. Kalau saya bisa melihat, nah dia harus bisa mengikuti dengan gaya Rangnick. Bisa aja dia dipakai mungkin hanya setengah main, Iya. 45 menit, atau dia akan duduk di bangku cadangan. Jadi kalau melihat kemarin, ada yang mencurigain juga. Kenapa dia bisa dari bangku cadangan begitu berani si Carrick, dan juga bagaimana Fletcher itu kok berbicara sama setan Ya, siapa? ya, di telepon. Ya, selama sejam dia tuh dengan earphone-nya dia tuh sibuk mendengar sesuatu. Siapa yang berbicara dengan dia? Dia tidak seperti itu, biasa seperti ini. Ya. Nanti ketika datang Rangnick, baru itu isu itu ada, dan saya yakin baca. itu dia lagi berbicara dengan Ralf Rangnick. Oh, Tidak bukan- ada orang lain. Bukan Ole ya? Ya, Ole udah pulang kampung. bukan. Nah, ini kalau Ronaldo tadi di list 10 besar tadi masih ada di atas namanya N'Golo Conte. Kalau kalian lihat N'Golo Conte, lu sebagai fans Chelsea dulu, Dit. Kante. Kalau bahasa Prancisnya kan Conte. Kalau Inggrisnya Kante. Kante sama Jorginho, lu suruh milih. Bagusan mana? Atau lu bilang lebih krusial mana perannya? Kante sama Jorginho? Kalau ngelihat ya, baik gua sih. Kalau nggak ada Kante kan, kalau ada Kante kemarin nggak kayak kemarin tuh Jorginho, blundernya kan? Betul. Cuman gini, kalau lebih krusial mana? Kalau menurut gue sih saling mengisi ya. Saling mengisi. Ya. Karena kalau misalnya Jorginho aja yang main, Kante nggak ada yang mengcover Jorginho di belakang. Kalau Kante doang Jorginho nggak ada yang menghubungkan. Karena kan Kante sekarang akhir-akhir ini lebih sering mainnya ke depan juga. lebih Dan memang blessing in disguise ya, bahwa dia dilatih oleh Sarri dan juga Lampard dimainkan sebagai box to box juga akhirnya membuat Kante ini menjadi pemain yang lebih lebih komplit lengkap. ya. Iya, cuman baik gue nih berdua nih saling mengisi. That's why makanya Chelsea bisa menang Champions League, bisa kokoh sekarang karena dua orang ini di tengah. Kalau gue melihat secara individu, gue lebih suka Kante sebenarnya. Gue tadi nama gue sebut Makelele. Ya. Dia kan idolanya kan mendekati, Makelele kan. ya. Dan dia belajar banget dari Makelele. Ketika ketemu Makelele di Chelsea, Makelele kan staf pelatih Chelsea, dan dia begitu suka. Dan kalau seandainya Prancis masuk final aja gitu ya, Dia saya di pikir atas Jorginho. masih di atas dia. Secara kontribusi individunya dua Liga Champion, wah gua Walaupun mungkin tahun lalu dia sempat terganggu cedera ya di Iya. awal-awal kan. Tapi kalau bicara Liga Champions juara itu peran besar, semua berperan. Iya. Tetapi peran besar dia luar biasa. Berarti lebih pantas Lewandowski Saya daripada pemain Chelsea. saya kalau bicara antara ini ya, Kante, Kante dong. Jorginho. Kante dong. Kante. Kante kalau dengan Jorginho Kante. Kalau Jadi lebih pantas Kante menang kalau Ballon tahun d'Or. lalu bicara di Champions ya. Oh, Saya oh, bicara iya. kalau di Champions. tapi kan ada motivasi dia luar Euro biasa. yang bawa. Oh iya, Cuma Kante karena bedanya kan di Jorginho. Euro. Iya, tapi kalau bicara Champions mereka juara, saya senang lihat dia bermain. Terutama di semifinal lawan Madrid kan. Iya. 2 kali menjadi man of the match saat Iya, itu. sampai Jadi final juga. sampai final jadi luar biasa. Itu nggak ada udelnya tuh, lari Ada terus. udah ya, emang. Iya, saya senang gaya main dia tuh, keras, bahkan main kalau nggak enak salah tuh. makanya bilang nih pemain lebih komplit pada gua gitu kan, Iya. karena dia bisa Iya. lebih advance ke depan, makanya Iya. cuma Dan buat bisa bikin pukul. gol. Iya. Iya. Lawan MU bikin gol Oh, lalu. luar Nah, sekarang kita ngomongin siapa, lawan siapa? bodo amat. kita ngomongin tim yang menjadi team of the year sedikit sebelum kita ke kiper. Chelsea menjadi team of the year. Kalian melihat transformasi Chelsea yang begitu instan di bawah Tuchel, gimana deh? Lo melihat apakah emang dia yang paling layak meraih team of the year tahun ini? Karena dari trofi aja Champions Bayern League. Munchen
Oh, terkalahkan loh di mana-mana. Munchen dong. Bayern Munchen di Champions League nggak sampai cuma sampai quarter final aja. Oh gitu, cuma sampai Ya quarter kan? final Tahun doang. kemarin aja, tahun Cuma kemarin. gol banyak Lewandowski kalau nggak sampai final Sekarang mah. kita berbicara tahun ini kan. Kan bicara tahun ini. Tahun ini kan baik lagi setengah musim terakhir, setengah musim pertama. Chelsea juga sekarang masih di peringkat 1 Premier League. Carabao Cup masih belum kalah. Tahan Chelsea, tahan MU ya. Ya kan habis itu Bawa MU lagi sih lo. jadi menurut gua maksudnya transformasi Tahan MU. transformasi dari tim Chelsea yang sangat sering kebobolan sampai akhirnya Tuchel masuk dan dibenahi defense-nya itu menurut gua ya udah the best aja, udah nggak ada lawannya. Karena kita berbicara soal formasi 3-4-3 itu bagaimana si Tuchel bisa mengakomodir wingback-nya Chelsea dari Reece James, Alonso, Chilwell maupun Azpilicueta akhirnya bisa bermain lebih bagus lagi. Kalau bermain 4 back kan dia agak di belakang jadi nggak bisa mengakomodir talentanya mereka lah yang bisa bermain dengan lebih menyerang. Jadi yang tadinya nih tim sering banget kebobolan, nggak balance, Tuchel masuk jadi lebih balance, ya udah nggak ada lawan udah. Pertanyaan gue, Oke. kalau gue tanya siapa bintang Chelsea saat ini, lu sebut siapa? Nggak ada. Bingung kan? Semuanya. Itu tuh Itu yang membuat Jorginho nggak menang. itu kan kita ngomong tim Tapi kan tim Jorginho terbaik di di Italia Ballon d'Or. bermerek. Maksud gue nggak ada satupun yang bener-bener mencolok di antara satu sama lain gitu kan. Konteksnya kan kita ngomong Chelsea sebagai Tim of the year. terbaik. Ya itu karena itu. Iya. Nah kalau lu bicara Bayern Bukan Munchen, satu orang pasti ngangkat ketahuan dong tim. siapa yang akan dapat tuh. Manuel Neuer. Nah, sekarang kita ngomong, nah itu soal tadi gue bridging Manuel Neuer karena mau ngomongin penghargaan buat kiper. Ini juga mungkin buat Dendi ya, baper juga kan, bisa pemain yang tadinya underrated, nggak ada di radar, tiba-tiba muncul sebagai kiper, salah satu kiper yang pantas diperhitungkan, bahkan membawa timnya langsung juara Liga Champions. Mendy malah gagal memenangkan ini dibandingkan Gigi Donnarumma yang lama sama Milan sebenarnya ya biasa aja gitu kan, walaupun emang ketolong sama Piala Sama Eropa. Piala Nih, Eropa. lu juga perdebatkan Donnarumma sama Mendy. Ya pertama ya, kalau dilihat dari sedikit track recordnya Mendy, mulai dari dia kena rasis karena misalnya apa namanya mukanya dia dipakai, abis itu di FIFA Tonton, mukanya dia bukan dipakai di salah satu pemain siapa sih lupa yang ada Gua semuanya kasus. dipakai gimana? Abis itu dia Banyak juga nonton film lu. di FIFA Best Goalkeeper Iya. dia nggak pakai baju timnas. Ya maksudnya hal kecil kayak gitu aja Mendy tuh udah dirasisin lah intinya kayak gitu. Jadi Diskriminasi ya buat udah dia ya. diskriminasi. Terus juga ngeliat dari statistik aja, ini Mendy gila loh, clean sheet sampai gua 27 ngaku sih. kali. Kayak Dia Chelsea cuma ya. berapa? Menang Champions League, menang Super Cup. Sementara Donnarumma kita tahu Donnarumma bagus banget di Euro, cuman sekarang di PSG aja dia struggle. Cadangan. Liga Cadangan Champion kalau ya. nafas. Liga Champion. Jadi bener-bener gue nggak tahu ini alasan apa kenapa Donnarumma. ya main di Liga Prancis. Ya itu doang udah. Liga Prancis. Gue bener-bener kan DP ini ngupload ini ya foto ngupload foto di Instagram soal Mendy sama ini. Gue komen robbery pakai caps lock karena gue bener-bener nggak tahu ini Robin Ribery maksudnya kalau bener-bener apa ya bener-bener harusnya tuh Mendy karena dari statistiknya udah jelas. Gimana, Pi? Kalau suruh pilih, saya pikir saya singkat aja, masih Mendy Oh, di mungkin atas. mau ngomongin Manuel Neuer, Enggak subjektif dong. banget, oke. Tahun lalu Neuer, tahun lalu. Tahun lalu. Kenapa Mendy daripada Donnarumma yang, kan kalau kita ngomongin Piala Donnarumma Eropa- itu kan cuma punya nama besar karena dia mengantar Italia itu Glazio juara. Itu kalau, aja. Kalau kalian Selebihnya- secara subjektif masing-masing, Piala Eropa sama Liga Champions menurut kalian lebih tinggi mana? Karena kan Piala Eropa 4 tahun sekali, Liga Champions setiap tahun ada. Jadi- Tapi kan Gengsinya- Mendy nggak main di Eropa. Iya makanya. Iya. Justru itu maksud gue itu yang membuat presisnya. Kalau penampilan- ajang 4 tahunan ini membuat presisnya lebih tinggi nggak sih Iya. pada Liga Champions? Kalau individu pertandingan, saya pikir di Ya, tadi Champions. gua dong. tanya malu kalau Piala Eropa Copa America tinggi mana? Piala Eropa. Nah itu jadi Di Champions masing-masing Berarti voters, Donnarumma ya, masing-masing pemilih itu punya standar ukuran yang berbeda-beda. Nggak bisa disamakan vote wartawan di Inggris sama wartawan di Butan sana sama cara berpikir dan melihat Iya, pemainnya. one man one. Kalau dia sangat mengidolai Messi, mau Messi nggak nyetak gol, mau Messi nggak main semusim pun dia pilih Messi. Dan tidak ada yang melarang itu. Kenapa voters dia berhak menentukan peringkat 1 siapa 2, 3, 4, 5 dan itu menentukan poinnya. Tapi kita lagi bicara Mendy saat ini kan. Ah, Mendy. Nah, jadi saya pikir Mendy lah sudah Mendy, pasti. Mendy Mendy pasti, dong ya. kalau bicara individu, apalagi tahun ini kita bicara dibandingkan dengan Gigi Donnarumma. Mendy dong. Tapi Baik di Mendy Chelsea, nggak populer. iya. itu. Nah, ini- Tapi kalau komparasi dia di PSG kemudian si Gigi dengan Mendy ada di Chelsea, masih Mendy jauh clean sheet jauh dia. Di Kalau atas. kalian menilai sekarang kiper terbaik dunia, Mendy ada di urutan berapa sekarang? Dengan 2 tahun At terakhir this moment pencapaian ya? dia? At this moment. At this moment Mendy. Mendy pertama. Mendy pertama. Yap. Kalau saya Manuel Neuer pertama. Karena secara karirnya panjang Oh, ya. iya makanya dong. ya. Iya, Mendy jangan baru Kalau seumur setahun jago. terakhir Iya. Mendy. Ya, setahun terakhir Mendy. Semenjak ya, Mendy ya. pindah ke Chelsea emang dia. Tuh kan dari statistiknya udah lihat tuh. Jauh. PSG jauh 20, banget. ya 27 ya. Gelar juga banyak kan Mendy, jadi dari sisi gelar,
statistik semuanya menang Mendy. Jadi gue bener-bener nggak tahu kenapa harus Misalnya nih Mendy ini mesti compare-nya dengan Neuer ini baru pas ini. Itu kelihatan. salah sponsornya sih nomor 3. Iya kan? Milan nggak main di Liga Champions pada tahun lalu. Bisa loh dia jadi kiper terbaik. Ini aneh emang. Ya lagi-lagi Iya. popularitas Popularitas, mengalahkan. ya. Kita nggak bisa menyalahkan pemilihnya. Kita menyalahkan adalah proses pemilihan itu. French football kalau lu nggak berubah ya akan begini lagi. Balik lagi dia ke Premier League lagi. Gue mengarah bukan soal hasilnya, terserah. Hasilnya kan kita nggak bisa melarang orang. Kita coba cek timnas Indonesia kapten kita milih siapa. Mungkin lu ketawa. Nggak tahu kan, tapi kan lu nggak bisa larang. Yang kita bisa tanyakan adalah French football bisa nggak ini diperbaiki prosesnya sehingga tahun depan nggak kayak gini-gini lagi banyak perdebatan dan lu nggak menyudutkan 1-2 pemain untuk mengangkat gengsi event ini dengan menghancurkan Ronaldo. Emang ini harusnya dari tahun 2010 dan juga yang isunya yang pemain-pemain Wesley Sneijder kemudian Ribery ini memang harusnya dibikin standar yang transparan gitu. Memang orang jelas transparannya kriteria penilaiannya apa? Individual performance kah, trofi kah, ada angkanya masing-masing. Jadi jelas daripada Udah kayak gini kan. dikasih ukurannya, tapi kan lu nggak bisa melarang datang kebutan sana ntar begini caranya. Nggak bisa. Dan sekarang Ujung-ujungnya karena voting kan. Iya, selain voting yang sekarang itu ada di tangan Ferre. 6 tahun jadi pegang ini 6 tahun. Nah, kalau dia jadi ketua panitia penyelenggara dia lebih tahu. Dia udah tahu. Panji yang terpilih atau Wes yang terpilih dia tahu. Kalau kalian bisa sekarang disuruh milih gitu untuk tahun berikutnya, tahun depan dari setengah tahun terakhir, siapa yang menurut kalian layak menjadi Ballon d'Or? Lewandowski. Tahun ke depan. Tunggu. Ini berkata dari setengah musim ini dulu, belum setengah musim, hampir setengah musim ini. Kalian boleh milih siapa yang paling outstanding menurut kalian? Satu nama. Kalau saya Lewandowski. Lewandowski, oke. Lewandowski kok. Chelsea bingung kan lo, karena nggak ada yang outstanding Nggak ada kan, yang tau kan? gini. Jadi layak Top Messi score pada Jorginho. sementara Liga Champions, top skor sementara Liga Champions siapa? Ya, Lewandowski benar, yang ada Lewandowski. yang ada sekarang. Kemudian di Bundesliga Haller, kemarin Haller nyetak berapa gol? 4 gol ya kemarin? Haller. 9 gol Sebastian Haller, berarti Haller yang nomor 1. Lewandowski berapa Lewandowski? Coba cek. Lewandowski kayaknya di bawah Haller deh, 8 ya nggak salah ya? 9 juga kan? 9 juga? Iya. Oke, kalau lo Dian, bingung kan lo? bingung. Siapa? Tapi kalau misalnya kiper boleh, Mendy kayak bisa tuh. Susah kiper jadi Ballon d'Or mah. Udah Lewandowski di Oh Bundesliga. sama bener, Haller sama Lewandowski sama. Iya. Kalau Bung Wes, dari bedanya Haller nggak ada penalti, kalau Lewandowski kan Lewandowski penalti. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan yang penting Haller nggak akan juara di Champions. Oh iya, Yang akan iya. juara, ya akan juaranya Lewandowski. Oke, Gitu. Bung Wes siapa terakhir? Susah pertanyaan lu jawab karena ukurannya adalah 6 bulan aja, 6 bulan. ukurannya adalah prestasi Berarti gua dong, sekarang Lewandowski ini. dong. Individual performance saja. Udah Lewandowski lah, udahlah. Berapa? Mantan pembet. Ujung-ujungnya kan? bisa disuap nih mantan pembet. Ini sama-sama Pascal Ferre juga. Pascal Ferre juga. Oke, itu dia sekali kita akhiri DPI hari ini. Thank you Mobil Rapat, thank you Denny, Sama-sama. thank you Bung Wes. Thank you juga yang udah nonton. Kalian boleh kasih komen ataupun kritik dan saran di kolom komentar. Sampai ketemu besok. Bye-bye semuanya. Thank you.